Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah database. Sebelumnya, apa itu database? Nah, database sendiri adalah sebuah tempat di mana semua informasi mengenai aplikasi itu kita bisa simpan semuanya di sana. Nah, bentuk umum dari sebuah database adalah database jenis SQL, di mana setiap data itu dipresentasikan di dalam sebuah tabel, di mana di dalamnya ada sebuah database itu yang namanya kolom baris dan baris kolom. Nah, ini merupakan atribut yang dimiliki oleh sebuah data, ada yang ID, nama, umur, dan sebagainya. Nah, kalau untuk baris atau row itu merupakan record, misalkan di row pertama itu ID-nya 1, terus namanya siapa, umurnya 20. Nah, itu menjadi sebuah record data. Nah, umumnya untuk membuat sebuah tabel di dalam database SQL, kita harus menguasai language. Nah, seperti create table. Nah, ini language di dalam SQL. Nah, karena kita menggunakan Laravel, karena itu ada yang namanya itu migration. Apa itu migration? Nah, kita akan mengenal migration ini adalah beberapa permasalahan yang mungkin bisa terjadi jika kita tidak menggunakan migration. Nah, misal ada orang lain yang ingin menginstal database kita di orang lain. Nah, jadi orang tersebut harus mengikuti database yang kita buat, harus sama persis, karena kalau tidak sama jadi database-nya tidak akan berjalan. Nah, kalau misalkan kita ingin menambah database juga di dalam sebuah tim, jadi tim kita juga harus mengikuti kolom yang akan kita tambahkan. Nah, begitu kalau kita juga ingin membuat sebuah database tapi kita tidak familiar dengan SQL, kita akan membahasnya. Nah, bagaimana cara membuat migration itu? Seperti apa? Yaitu create make migration dengan menggunakan PHP Artisan. Nah, seperti ini PHP Artisan make migration create student tabel. Dengan menggunakan PHP Artisan command ini, umumnya migration itu struktur atau kata kerja apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin delete atau kita ingin create. Meng-create nama tabelnya, umumnya nama tabel itu bersifat plural. Nah, sesuai dengan konvensi di Laravel ini adalah student, jadi harus ditambah s terus diakhiri dengan underscore tabel, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita buat. Terpastikan kita aktifkan dulu pesannya, kemudian kita buka Laravel yang sudah kita install. Oke, kalau udah masuk ke Laravelnya, kita langsung diisi tadi PHP Artisan make, seperti yang sudah kita tadi, Artisan PHP Artisan make migration create student table. Oke, kalau udah seperti ini PHP Artisan make migration student table. Nah, jadi kita akan membuat migrasi baru yang dimana namanya student di dalam sebuah tabel. Nah, ketika kita sudah membuat student tabel ini, nanti akan muncul migration terbaru di paling bawah. Nah, umumnya migration itu secara defaultnya itu ada dua. Nah, jadi ada ID dan timestamp ini. Nah, ketika kita ingin menambahkan sebuah migrasi atau tabel baru, kalian ikuti saja punya saya ini, atau langsung aja ikuti table string name tabel integer score. Nah, kalau sudah, kita akan membuat sebuah database-nya. Jangan dulu. Nah, untuk di migration ini ada dua concern utama yang harus diperhatikan, yaitu ada
up dan ada down. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau up itu apa yang akan kita lakukan saat kita menjalankan migrasi. Ya. Nah, kalau yang bisa saya simpulkan dari singkatnya itu, migrasi ini membuat sebuah tabel baru yang namanya itu student. Nah, kemudian isi dari tabel ini adalah sebagai berikut, yaitu ada ID, terus ada name dan score, dan ada team step. Nah, kalau dari itu, apa yang terjadi jika migrasi ini di reverse jadi table student? Nah, ini akan dinilai di repeat seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa memastikan konfigurasi database. Caranya, kita aktifkan dulu SAM kita, SAM PV. Tahapan dulu. Nah, kalau udah, yang Apache sama MySQL ini kita aktifin. Nah, sebelum kita membuat database-nya, kita atur dulu nama database kita. Nah, kita akan namakan dengan belajar Laravel. Nah, kalau sudah seperti ini, Laravel, kemudian kita masuk saja ke SAM-nya. Kemudian di saat ini kita yang di bagian MySQL ini kita pencet admin. Nah, kita tunggu dulu. Oke, agak lama, kita tungguin dulu, masih loading. Nah, kalau udah terbuka seperti ini PHP MyAdmin-nya, kita bisa membuat DB terbaru. Dari membuat DB-nya kita tinggal klik new aja. Nah, kemudian kita samain aja kayak yang di Laravel tadi, yang kita kasih nama belajar Laravel. Nah, Laravel, kemudian kita tinggal buat. Nah, kan di sini masih tidak ada tabel yang ditemukan di database. Kemudian cara membuat tabelnya, kita masuk aja lagi ke codingan kita yang tadi. Kemudian kita klik aja di sini PHP artisan, klik PHP artisan migrate. Nah, kemudian kita enter. Nah, yes. Nah, kalau misalkan baru seperti ini adalah tidak apa-apa, ini bawaan dari Laravel-nya. Kemudian kalau udah berhasil, kita tinggal lihat aja di sini di PHP MyAdmin apakah datanya masuk. Kita tinggal replace aja atau kita tinggal klik aja ini. Nah, oke. Nah, nanti kalau udah berhasil, dia akan menampilkan tabel. Kalau udah baik seperti ini nih, bawaan dari Laravel. Kemudian kita klik student. Nah, kita klik itu. Nah, di sini ada namanya ID, name, score, create up, update up. Nah, jadi ini sudah berhasil membuat tabel student. Nah, untuk tipenya ini ada bikin, namanya varchar, score A, create at team stem, update at team stem. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat database dan tabel di dalam PHP MyAdmin ini. Nah, itulah database atau migration. Nah, migrasi untuk melihat apakah jalan, kita tinggal refresh aja atau klik data sudah kita buat. Nah, misalkan kalau udah buat, misalnya nggak muncul di sini, kita bisa replace aja atau kita tinggal klik nama database yang udah kita bikin tadi. Nah, ini kan ada di sini student table. Kemudian berapa kosong, kan kita belum mengisi sebuah data, jadi kita bisa lihat aja di sini strukturnya apa aja. Di sini ID itu begin, name itu varchar, score itu int, create up, dan update itu team stem. Nah, itu kalau kita udah berhasil menampilkan di sini, berarti kita udah berhasil menampilkan database dan migration.